Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1481 sampai bab 1485. Mengapa aku tidak memikirkannya? Tang Wanseng mengepalkan tangannya dengan erat. Alasan utama mengapa dia tidak dapat menemukan penggantinya adalah karena keterbatasan para ahli tingkat master. Kaisar Subarat juga menetapkan bahwa orang-orang dari klan yang sama tidak dapat menggantikannya. Tapi Ye Junlin bukan dari keluarga kaya di Sishu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini ada hubungannya. Biarkan Ye Junlin menggantikannya, teriak semua orang. Kalau begitu, Ye Junlin. Tapi, Tuan Tang, kita masih harus membicarakan masalah ini dengan wanita tua itu. Semua orang mengingatkan, oke, aku akan bicara dengan kakak kedua sekarang. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di sekitar wanita tua itu. Oke, tukarkan Ye Junlin dengan Mu Feng. Saya selalu optimis tentang Mu Feng. Dan saya tidak tahan jika dia bergabung dengan pasukan bunuh diri. Wanita tua itu sangat optimis tentang Tang Mu Feng dari Tang Wanseng, dan di antaranya keduanya, dia langsung memilih Ye Junlin. Nyonya tua, tolong berpikir dua kali, kamu akan bergabung dengan regu kematian. Sekali kamu pergi, kamu tidak akan pernah kembali. Kalau begitu, Ziran tidak akan punya suami, dan Junjun tidak akan punya ayah. Seseorang mengingatkannya. Wanita tua itu patah hati. Hanya Ye Junlin, saya melindungi mereka berdua. Kita tidak membutuhkan Ye Junlin sama sekali. Kemarilah, segera panggil Ye Junlin. Di sisi lain, mereka hendak untuk menghadapi Avengers. Ye Junlin dihentikan oleh seseorang. Dia datang ke rumah leluhur keluarga Li dengan kebingungan. Apa, kamu ingin aku bergabung dengan regu kematian dan pergi ke garis depan untuk melawan Iblis Utara? Ye Junlin terkejut saat mendengar ini. Dia ingin menyingkirkan Iblis Utara, tapi tidak ada kesempatan. Tidak menyangka klan Sishu akan memiliki kesempatan semudah itu. Bukankah ini yang dia inginkan? Karena dia memiliki firasat kuat bahwa Iblis Utara terlalu kuat dan murid lima naga besar Xia tidak akan bisa menggunakannya. Dia akan merasa lebih nyaman jika dia pergi ke sana secara langsung. Tapi dia tidak punya alasan untuk pergi, sekarang ada. Sedangkan untuk Avengers, itu bukanlah hal yang paling penting saat ini. Iblis Utara adalah Ye Junlin. Selama kamu bergabung dengan pasukan bunuh diri untuk Mu Feng, aku jamin istri, anak perempuanmu, dan keluarga ibumu akan melakukannya. Jangan khawatir selama sisa hidup mereka, jika tidak, apa yang akan terjadi padamu, mengerti? Ancam wanita tua itu. Oke, saya setuju. Ye Junlin setuju tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat wanita tua dan yang lainnya tercengang. Akankah Ye Junlin setuju begitu saja? Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Segera setelah itu, klan Sishu mengumpulkan anggota regu kematian untuk mengantar mereka pergi. Kaisar Subarat menyebutkan 25 orang yang berpartisipasi dalam regu kematian satu persatu. Tang Mu Feng, di mana orangnya? Ketika Tang Mu Feng dipanggil, tidak ada yang menjawab. Dia tidak datang ke tempat kejadian sama sekali. Saudara ke-8, di mana orangnya? Tatapan dingin Kaisar Subarat membara di wajah Tang Wanseng. Saudaraku, Ye Junlin akan berpartisipasi untuk Mu Feng. Kata wanita tua itu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton tercengang. Kaisar Sishu, Tang Yanran dan lainnya yang mengetahui identitas Ye Junlin tercengang. Biarkan orang ini bergabung dengan regu kematian dan mati. Apakah kamu bercanda? Selain itu, Li Ziran dan yang lainnya tercengang. Kapan ini terjadi? Kenapa dia tidak tahu? Pasukan kematian ada di sana untuk mati dan digunakan sebagai umpan meriam. Ye Junlin tidak akan pernah kembali hidup setelah dia pergi ke sana. Nenek, apa yang kamu lakukan?
bagaimana kamu bisa membiarkan Junlin pergi demi orang lain? Tang Mufeng yang menggambarnya sendiri, itu bukan salah orang lain. Li Ziran khawatir. Tang Wanseng segera berkata, Ye Junlin sendiri setuju untuk memilih Mufeng. Wanita tua itu juga mengangguk, ya, benar, segera. Mata Li Ziran dan semua orang tertuju pada Ye Junlin. Junlin, apakah kamu setuju? Ye Junlin menatap Li Ziran dengan tatapan rumit dan mengangguk. Boom, Li Ziran gemetar. Dia segera berpikir bahwa Ye Junlin setuju mati demi dia dan anak-anaknya. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk bahagia. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Dia bahkan setuju. Desak wanita tua dan Tang Wanseng. Tidak, saya tidak setuju. Junlin, kamu tidak bisa pergi dan mati. Li Ziran dengan cepat menghentikannya. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Li Ziran ditarik ke samping oleh wanita tua itu. Ini, Kaisar Sishu ragu-ragu dan tanpa sadar menatap Ye Junlin. Aku sendiri yang pergi ke sana, cepat. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, Kaisar Subarat tidak bisa lagi menolak. Oke, biarkan kamu bergabung dengan pasukan bunuh diri daripada Tang Mufeng. Tidak, kenapa dia tidak pergi sendiri tapi ingin suamiku pergi? Teriak Li Ziran, ini tidak adil. Kenapa Ye Junlin harus mati? Yang lain juga berteriak, Ye Junlin adalah menantu dari keluarga kaya di Sishu. Apa yang terjadi jika kita melepaskannya? Teriak wanita tua itu. Saat ini, Li Songkui dan yang lainnya berdiri. Apakah kamu lupa? Ye Junlin adalah seorang pejuang Daxia dan Dewa Perang Kunlun sebelumnya. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang mengalami momen kritis ini, kan? Iya. Tentara Daxia harus melindungi kita. Ye Junlin adalah orang yang paling harus bergabung dengan regu kematian. Bukankah dia terus mengatakan bahwa dia akan melewati api dan air untuk Daxia? Jangan bersembunyi sekarang. Li Ziran berargumen, Anda melakukan penculikan moral, partisipasi atau tidak adalah sukarela. Tampaknya kedua belah pihak akan bertengkar. Ye Junlin menghiburnya, Ziran, jangan khawatir, aku akan kembali. Tapi kamu mati, bagaimana kamu bisa kembali? Siapa di Daxia yang tidak tahu betapa kuatnya iblis utara sekarang? Cepat pergi, waktunya telah tiba. Pasukan bunuh diri klan Sishu telah dibentuk. Dan setelah bersatu kembali dengan yang lain, mereka akan menuju ke utara. Dengan cara ini, Ye Junlin juga berperang melawan iblis utara atas nama Tang Mufeng. Sedangkan untuk Avengers, Ye Junlin meminta istana Zentian dan kekuatan 4 gerbang untuk mengawasi mereka. Untuk saat ini, diamlah dan tunggu perintahnya. Di pangkalan rahasia di Beijing, 1000 regu kematian telah dikumpulkan. Semua orang di pasukan bunuh diri memakai topeng dan baju besi. Jadi, bahkan Yan Longwei pun tidak mengenali Ye Junlin. Semua orang di regu kematian harus patuh tanpa syarat. Apakah kamu mengerti? Yan Longwei menyerahkan komando mutlak kepada 4 binatang timur. Termasuk mereka meminta orang mati. Anda juga harus patuh tanpa syarat. Saya mengerti, semua orang berteriak serempak. Keempat dewa militer kecil memeriksanya dan mengangguk puas, tidak buruk. Kalau begitu ayo pergi, mereka berempat berangkat ke perbatasan utara dengan 1000 regu kematian. Apakah ada kabar dari Ye Junlin? Apakah mereka belum mengambil tindakan? Yan Longwei mulai bertanya tentang tindakan Ye Junlin. Tidak, diam saja. Apa yang terjadi pada Ye Junlin? Bukankah dia mematuhi perintah? Bukankah dia mengikuti perintah? Apakah Ye Junlin tidak senang karena kita menyewa murid dari 5 naga Daxia untuk menanganinya, iblis utara? Kami mengakuinya, Raja Zibing Jian sangat kuat, tetapi keempat murid 5 naga besar Xia lebih kuat. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Lulus perintah dan biarkan Ye Junlin membasmi para Avengers. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dikenakan hukum militer. Perintah pun datang. Hanya saja Ye Junlin ada di regu kematian. Abaikan saja, titik tertinggi pangkalan Tianshan di utara.
Demon Utara berdiri di sini dan melihat ke kejauhan. Sepertinya dia memiliki panorama seluruh gunung dan sungai di Daxia. Tuan Beimo, menurut berita dari Avengers, murid dari 5 naga besar Sia dan 4 iblis timur datang ke sini dengan 1000 regu kematian, dikatakan bahwa 4 iblis timur telah mengembangkan sistem khusus sistem selama beberapa dekade. Keempat murid telah menguasai teknik serangan gabunganmu. Mereka ingin menggunakan teknik serangan gabungan ini untuk membunuhmu. Setelah mendengar ini, Beimo tertawa. Tidakkah kalian berempat, Dong Yao, berpikir bahwa aku masih berada di alam yang sama seperti sebelumnya? Sekarang aku lebih dari 3 kali lebih kuat daripada dulu. Apakah teknik serangan gabungan berguna bagiku? Mereka telah mempelajariku selama beberapa dekade terakhir, bukan? Apakah kamu memikirkan tentang mereka? Begini saja. Aku telah mempelajari secara menyeluruh semua gerakan dan teknik bertarung mereka berempat. Aku juga murid mereka. Pada dasarnya aku menebak apa teknik serangan gabungan mereka. Konyol, kamu hanya ingin mengalahkanku dengan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Demon Utara sebenarnya juga mempelajari 4 Demons Timur. Dia bahkan menebak teknik serangan gabungan mereka. Kekuatan bertarung keempat Xiao Junshen di depan Iblis Utara mungkin tidak lebih tinggi dari Chen Wudao dan sejenisnya. Dikatakan bahwa jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat berperang dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Yan Longwei dan Daxia Xiao Silong mengira mereka mengenal Iblis Utara. Sebenarnya saya tidak memahaminya sama sekali. Berita bahwa 4 naga kecil Daxia memimpin regu kematian ke utara dengan cepat menyebar ke seluruh Daxia. Karena keempat naga kecil telah mempraktikkan seni serangan gabungan melawan Iblis Utara, semua orang tampaknya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Iblis Utara 100%. Jadi seluruh negeri merayakannya. Iblis Utara belum dikalahkan, dan 4 naga kecil telah berubah menjadi pahlawan negara. Panggilan untuk mereka semakin keras, bahkan lebih dari 1 kata raja berdampingan. Banyak tempat telah merencanakan untuk membangun patung 4 naga kecil untuk memperingatinya. Kesuraman hari-hari di musim panas ini telah hilang. Ada perayaan di mana-mana, di rumah leluhur keluarga Li di Jiangbei. Semua orang mulai membujuk Li Ziran. Apakah Ziran melihatnya? Ye Junlin mungkin bisa kembali hidup-hidup 4 naga kecil. Daxia secara khusus menargetkan Iblis Utara, mereka pasti bisa mengalahkan Iblis Utara. Lalu regu kematian tidak harus mati, Ye Junlin juga akan kembali. Mendengar ini, Li Ziran mengepalkan tinjunya erat-erat dan berdoa. Semua harapan tertuju pada 4 naga kecil Daxia. Kamu harus mengalahkan Iblis Utara, kamu adalah Daxia. Pahlawan, kamu harus menang, aku, Li Ziran, bersedia membangunkan patung untukmu. Li Ziran berdoa lama sekali, hanya agar Ye Junlin kembali dengan selamat. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin saat ini adalah yang terkuat di tim ini. Jika kita ingin mengalahkan Iblis Utara, itu pasti Ye Junlin. Tidak ada gunanya bergantung pada orang lain. Setelah Yan Longwei merilis berita tentang 4 naga kecil, semangat Daxia tetap panas seperti biasanya. Bahkan di luar negeri pun takut. Saya pikir setelah Beimo dibebaskan dari penjara, Daxia tidak akan berdaya. Tapi saya tidak menyangka murid magang Daxia Wulong akan muncul. Semua orang mengira Iblis Utara akan dikalahkan. Mereka tidak menyadari bahwa situasinya justru sebaliknya. Segera, 4 naga kecil datang ke utara dengan ribuan regu kematian. Jaraknya kurang dari 200 km dari pangkalan Tianshan. Mulai sekarang, kalian semua harus mematuhi perintahku. Dongshu dan beberapa orang lainnya memberi ceramah kepada ribuan orang. Ribuan dari kalian akan menghabisi Iblis Utara terlebih dahulu, dan menunggu sampai kalian semua hilang. Lalu kita akan menyerang lagi, agar kita bisa lebih yakin. Perintah Dewa Tentara Kecil. Setelah mendengarkan perintah ini, semua orang di regu kematian tidak bernyawa. Tidak ada yang menjawab,
meskipun setiap anggota regu kematian tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup kembali. Tapi kamu harus mati dengan bermartabat, digunakan sebagai umpan meriam seperti ini membuat semua orang tidak senang. Mereka juga manusia yang hidup, bukan alat. Bahkan jika mereka diizinkan menyerang dengan bebas, tidak ada yang mau digunakan sebagai umpan meriam. Tapi semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Lagi pula, perintah kali ini ada di tangan orang lain. Dan 4 naga kecil memiliki kekuatan mutlak. Tidak peduli bagaimana mereka mengaturnya, regu kematian dapat melaksanakannya sesuai keinginan mereka. Apakah kalian semua mengerti? Jika tidak ada yang keberatan, ayo pergi. Bibir anggota regu kematian di bawah menggeliat, tapi pada akhirnya tidak ada yang berani membantah. Melihat tidak ada seorang pun di bawah yang keberatan, dewa militer kecil itu menunjukkan senyuman puas. Mereka berempat menikmati perasaan terkendali ini. Aku keberatan, tiba-tiba seseorang berteriak. Crash! Dalam sekejap ribuan pasang mata tertuju pada pria itu. Dia adalah Ye Junlin, namun identitasnya di Suicide Squad adalah Tang Mufeng. Keempat dewa militer muda memandang Ye Junlin dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda keberatan?" "Iya, benar, meskipun kita adalah regu kematian, kita bukanlah regu kematian, jika kita terburu-buru mengkonsumsi tanpa mengetahui penyebaran dan kekuatan musuh, kita akan mati. Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan nilai, mereka yang tidak bisa mati memiliki tidak ada nilainya sama sekali." Ye Junlin selalu menjadi panglima tertinggi, dan penempatan perangnya secara alami lebih baik daripada siapapun. Saat melawan musuh, kalian harus mengenal diri sendiri dan musuh. Dia hampir tidak memahami situasi di pihak Iblis Utara, jadi dia bergegas untuk bertarung. Bagaimana jika dia tidak terbunuh? Baiklah, kami adalah regu bunuh diri, tapi bukan regu kematian. Kata-kata Ye Junlin menarik tepuk tangan meriah dari semua orang. Bagaimanapun, Ye Junlin mengungkapkan perasaan mereka. Mendengar ini, dewa militer kecil itu tertawa. Kami tidak tahu apa-apa tentang musuh, betapa konyolnya. Adakah orang di dunia ini yang mengenal Iblis Utara lebih baik daripada Tuan kami? Tidak, seni serangan gabungan yang dipraktikkan oleh kami berempat. Secara khusus menargetkan Iblis Utara, apakah kamu memberitahu kami bahwa kami tidak memahami musuhnya? Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa itu masuk akal. Keempat naga kecil itu paling memahami Beimo. Tampaknya mengikuti mereka adalah pilihan terbaik. Tapi menurutku persiapanmu belum tepat, hanya tuanmu yang telah melakukan kontak dengan Iblis Utara yang asli, bukan kamu. Selain itu, berapa banyak orang di sekitar Iblis Utara? Dan tahukah kamu tuan macam apa yang ada di sana? Junlin bertanya. Pertanyaan-pertanyaan ini menghentikan 4 naga kecil. Keluar dari sini, kamu ingin menjadi pembelot, kan? Aku sudah memberikan izinku, jadi keluarlah. Kalau begitu cari tahu dia berasal dari kekuatan mana. Keempat Xiao Junshen sudah marah. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Saya tidak akan menjadi pembelot karena saya memilih untuk datang ke sini. Tidak mungkin bagi saya untuk kembali jika Iblis Utara tidak dihancurkan. Tapi saya tidak tahan dengan keinginan Anda. Saya akan melakukannya, gunakan caraku sendiri untuk melakukannya. Bunuh Iblis Utara." Hahaha. Mendengar ini, keempat naga kecil itu tertawa. Itu adalah sebuah ejekan yang keterlaluan. Kamu ingin menggunakan metodemu sendiri untuk membunuh Iblis Utara. Oke, aku setuju. Dewa militer kecil itu tertawa. Menurut mereka, perilaku Ye Junlin sangat bodoh. Bisakah dia membunuh Iblis Utara bersamanya? Mimpi yang bodoh. Ye Junlin berteriak kepada yang lain. Apakah ada saudara lain yang ikut denganku? Jika kamu tidak ingin mati, ikut saja denganku. Semua orang terdiam dan ragu-ragu, dibandingkan dengan Tang Mufeng, yang tidak diketahui, semua orang lebih bersedia mengikuti 4 naga kecil. Jika dia selamat, itu akan menjadi peluang besar untuk menjadi terkenal di kalangan pasukan perbatasan.
Lagi pula, jika kita mengikuti 4 naga kecil untuk mengalahkan iblis utara bersama-sama, kita pasti akan mendapatkan kejayaan tertinggi. Masa depan pasti akan lancar, baik Daxia maupun keluarganya akan ditanggapi dengan serius. Bahkan jika dia meninggal, dia bisa menjadi syahid tambahan dan mendapatkan manfaat tertentu bagi keluarga dan keluarganya. Di sisi lain, mengikuti Ye Junlin, hanya ada satu cara untuk mati, dan saya tidak tahu caranya. Dia bahkan mungkin disebut pembelot, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, mengikuti Ye Junlin tidak ada gunanya. Terjadi keheningan yang lama, tepat ketika Xiao Junsen dan yang lainnya hendak tertawa. Tiba-tiba beberapa orang berteriak, karena kita semua akan mati. Mengapa tidak mati dengan layak? Bukankah lebih baik bebas? Ayo kita lakukan sendiri, saudaraku. Ayo pergi bersamamu. Kami akan mengikutimu juga. Beberapa orang yang tersebar mendatangi Ye Junlin. Tapi orang-orang masih datang satu demi satu. Semua orang menahan napas. Akhirnya, 38 orang datang ke sisi Ye Junlin. Untuk pasukan kematian dengan ribuan orang, itu hanyalah setetes air di ember. Sekelompok pengecut, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Ikuti dia, kamu akan menyesal. Xiao Junsen dan yang lainnya mengutuk dengan marah. Ye Junlin dan 39 orang lainnya pergi tanpa ragu-ragu dan menuju pangkalan Tianshan dari arah lain. Setelah mereka pergi, Xiao Junshan dan mereka berempat mendiskusikannya. Dia berkata kepada orang-orang di bawah, kami telah memutuskan untuk mengubah strategi kami tidak akan membiarkan Anda menyia-nyiakannya, kami akan berangkat bersama, dan Anda akan mengikuti. Kami berempat kembali hidup, aku ingin melepaskanmu sekarang. Orang-orang itu menyesalinya, mulai sekarang tidak akan ada regu kematian, hanya pemenang, ikuti kami dan kamu akan menang. Mendengar ini, lebih dari 900 anggota regu kematian bersorak. Mereka tidak harus mati. Mereka juga ingin dihormati. Lebih dari 1 miliar orang di Daxia akan menyambut kepulangan mereka. Di sisi lain, kelompok orang yang baru saja pergi hanyalah sekelompok orang bodoh dan idiot. Setelah beberapa saat, mereka akan menyesalinya. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka erat-erat dan merasa sedikit beruntung. Baru saja mereka hampir tidak bisa menahannya dan mengikuti Ye Junlin pergi. Sungguh sebuah berkah, hidup tidak boleh terputus. Hahaha, oke, berkemas dan berangkat. Semua orang mulai berbicara, orang-orang tadi bodoh, apakah kamu harus mengikuti orang lain untuk menonjol? Bisakah lusinan dari kamu membunuh iblis utara? Kelompok orang ini mengira mereka sangat berani, tetapi mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati di akhir. Bagaimana jika mereka tahu bahwa kita sekarang? Kamu tidak harus mati, kamu mungkin akan menyesalinya kan? Semua anggota regu kematian berseri-seri dengan gembira. Namun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Saya pikir pilihan kebanyakan orang benar dan nasib mereka adalah yang terbaik. Seperti yang diketahui semua orang, ke-38 orang itu membuat pilihan yang paling tepat. Baik, ayo pergi. Akhirnya, keempat naga kecil itu memimpin regu kematian dan berbaris menuju pangkalan Tianshan dengan perkasa. Di titik tertinggi markas Tianshan, Beimo dapat melihat panorama setiap gerakan tim ini. Iblis Utara meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Daxia mengira ini adalah akhir. Tapi ini jelas permulaan, aku akan memperingatkan dunia dengan pembantaian nanti. Aku, Iblis Utara, tak terkalahkan di dunia. Setan Utara berkata dengan sangat liar. Tetapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Tapi 4 naga kecil dan Expendables tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bersambung.